selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita dapat sekali lagi mengadakan ibadah online sekolah Minggu. Cikgu berharap anak-anak semua berada dalam keadaan sehat, selamat, dan bersedia untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu. Sebelum kita mulai, mari kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Adolfina. Shalom, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mulai dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih mana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan hingga pada saat ini Engkau telah mempertemukan kami di mana kami akan memulai ibadah kami, yaitu ibadah sekolah minggu kami. Sebelum itu Tuhan, kami mau berdoa buat guru-guru kami yang akan mengajar, mulai dari pemimpin, pendoa, bahkan yang akan menyebarluaskan firman-Mu nanti. Di dalam bercerita, Engkau memberikan kebijaksanaan yang baik. Biarlah guru yang akan mengajar kami boleh mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk dalam puji-pujian. Mari kita semua berdiri dan kita mengangkat pujian pertama, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Anak-anak yang ada buku pujian sekolah minggu boleh buka di muka surat 23 nomor 49. Oke, untuk pujian kedua, mari kita buka buku pujian kita, muka surat 13, nomor 27, yaitu Kasih.
Sebelum kita mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Cikgu Rian, mari kita angkat pujian Bapa Engkau Baik, muka surat 4 nomor 7. Anak-anak boleh sambil berpegang tangan ataupun duduk bersedia untuk mendengar cerita Tuhan. Shalom anak-anak, apa kabar? Ya, Cikgu harap semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana memuji Tuhan? Ada sukacita? Amin. Mesti ada sukacita kan dalam memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari anak-anak persiapkan hati, pikiran, duduk dengan tenang. Kita akan belajar sedikit cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 36. Nah, Cikgu harap anak-anak mempunyai Alkitab untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berjalan ke atas bukit. Jalan-jalan sampailah ke atas bukit, dan Yesus pun duduk di sana. Orang-orang banyak sekali mengikut Yesus berjalan sampai ke atas bukit itu untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak itu mereka mendengarkan Tuhan Yesus. Tidak main-main. Mereka duduk dengan baik-baik. Mereka duduk dengan tenang. Dan mereka benar-benar mendengarkan Tuhan Yesus dengan penuh perhatian. Nah, mereka tidak main-main loh anak-anak. Ketika Tuhan Yesus sedang bercerita, tidak ada yang kacau sini, kacau sana, cubit sini, cubit sana. Pada waktu Tuhan Yesus memulai mengajar,
Dan Yesus pun berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang-orang banyak itu pun terkejut mendengar apa yang diajarkan Yesus. Ada yang berkata, sayang sama musuh aku, sayang sama orang yang jahat sama aku, saya mau sayang sama abang atau kakak yang selalu cubit aku. Dan Tuhan Yesus pun berkata, iya, kamu harus sayang sama orang yang baik sama kamu. Kamu harus sayang orang lain yang selalu jahat sama kita, abang atau kakak yang selalu rebut mainan, kasar sama kita, atau sayang sama kawan yang selalu ejek kita, menghina kita, atau tidak mau berteman dengan kita, tidak suka atau iri sama kita. Dan Tuhan Yesus tegaskan, ya, kita harus sayang sama mereka. Nah, mungkin anak-anak di rumah akan bertanya, Cigu, bagaimana mungkin aku sayang sama musuh aku? Bagaimana caranya, Cigu? Nih, ada cara. Cigu akan beritahu caranya. Contohnya begini. Kalau anak-anak lihat kawan yang selalu ijik, anak-anak di rumah, jiran kah, yang selalu menghina kita. Nah, ketika dia sedang bermain-main, berlari-lari, tiba-tiba dia tersandung dan jatuh. Dan dia pun menangis kesakitan. Seperti begini reaksi dia, Mama, Papa, sakit. Nah, di sini Tuhan Yesus mau anak-anak menolong mereka. Walaupun teman ini selalu ejek kita, tidak mau berteman dengan kita, Tuhan Yesus tidak mau kita ketawain mereka. Ketika dia jatuh, kita ketawa, hahaha, itulah kau ejek-ejek saya. Tuhan Yesus tidak mau juga kita mengejek mereka. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi anak seperti itu. Cigu yakin anak-anak di rumah mampu menolong teman-teman yang dalam kesusahan, karena ini adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Cigu yakin anak-anak pasti bisa melakukan untuk mengasihi orang yang jahat sama kita, tidak suka sama kita. Cigu yakin, dan Tuhan Yesus pun yakin, anak-anak pasti bisa melakukannya. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus bukan hanya memerintah untuk mengasihi mereka, tetapi Tuhan Yesus juga mau kita berdoa buat mereka. Tuhan Yesus bukan hanya memerintah untuk mengasihi mereka, tapi Tuhan Yesus juga mau kita berdoa buat mereka, berdoa buat musuh-musuh kita, orang yang sudah ejek kita. Nah, Tuhan Yesus berkata, berdoalah buat mereka. Supaya apa? Supaya kita dengan orang yang kita tidak suka itu bisa berteman kembali, tidak mengejek-ejek lagi, tidak bermusuh-musuh lagi, tetapi dapat menjadi teman yang saling sayang seperti Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Cigu harap anak-anak di rumah dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi orang yang jahat sama kita, orang yang berbuat tidak baik dengan kita tetap kasihi mereka.
kepada orang tua juga. Kalau orang tua marah, kita anak-anak jangan pernah dendam, karena orang tua marah pasti anak-anak ada buat kesalahan. Oke. Dan Tuhan Yesus juga berkata, berdoalah bagi mereka agar anak-anak dapat membawa damai, menjadi pembawa damai sebagai anak-anak Kristen dalam hubungan bersama dengan teman. Mungkin dia dulu adalah musuh anak-anak di rumah, tetapi berkat pengajaran Yesus, yaitu mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka, sehingga anak-anak dapat berteman dengan musuh anak-anak. Sampai sini pengajaran Cigo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah. Semoga apa yang Cigo sampaikan, walaupun singkat, kiranya anak-anak di rumah dapat memahaminya. Amin. Kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44b. Firman Tuhan ayat hafalan berbunyi demikian: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Cigu ulang sekali lagi, Matius 5 ayat 44b. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Cigu harap anak-anak di rumah dapat menghafalnya, dan ini menjadi ayat emas bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.